lagi di Reality News. Kita bersama Rasman Alwi, seorang pekerja sosial, sebagai pemerhati masyarakat yang cukup dikenal di Kabupaten Selayar, yang hari ini ditimpa sebuah masalah besar yang cukup miris kita kalau kita mendengar atau melihat berita-berita yang muncul yang disangkakan kepada Pak Rasman Alwi. Hari ini kita akan bahas mengenai apa yang Pak Rasman alami hari-hari ini, mulai yang kita ketahui itu dimulai dari tahun berapa itu Pak Rasman? 2018. Munculnya ini kasus, sebenarnya apa latar belakang masalahnya sehingga ini muncul di permukaan. Kami dengarkan selama ini Pak Rasman sebagai di masyarakat seorang pembeli tanah, di mana-mana tanah itu ya banyaklah, mungkin Pak Rasman bisa jelaskan nanti. Tapi ini latar belakang masalahnya, apa yang menyebabkan sehingga pecahnya antara Pak Rasman dengan Alfian Pramana, seorang sebagai pembeli di masyarakat. Makasih dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula terjadinya peristiwa lapor melapor antara saya dengan Alfian Pramana, adanya pembelian tanah dan survei tanah, panjar tanah ke semua pulau yang disuruhkan oleh Pak Alfian Pramana itu sendiri. Milik masyarakat. Jadi pada tahun 2018 ya, saya disuruh ke Jakarta tanggal 30 Agustus 2018, tepatnya di Plaza Senayan, ya, lantai 3 gitu, di restorannya. Ya. Kami bertemulah ini yang namanya Pak Alfian Pramana, Ya. dan dihadiri oleh Ibu Rahel, Pak David Ruci pada saat itu. Kami berempat, Ya. dan saya sempat mendokumentasikan foto di pertemuan tersebut. Awalnya Pak Alfian Pramana menceritakan bahwa saya berminat untuk membeli tanah di Selayar, Pak Rasman, Pak Aco. Oh, Pak Alfian ini yang Pak berminat. Alfian. Jadi saya sampaikan, tanah yang mana Pak Alfian? Ya. Nah, terus Pak Alfian sampaikan yang ini ada yang di Kajuwadi, di Polasi, Ya. Bau Luang, Doda, dan lain-lain. Setelah kami berkomunikasi berempat, berbincang-bincang biasa di restoran tersebut, saya sempat sebenarnya menolak keinginan Pak Alfian Pramana untuk dibantu dalam hal dibelikan tanah di Selayar. Karena saya juga berpikir Alfian Pramana ini kan bukan pemain baru katanya, menurut isu-isu yang ada di Selayar. Ya, saya dapat berita juga, katanya beliau itu sudah dari tahun 2016, betul? Iya. Jadi saya juga berarti Bapak ini orang baru masuk di Alfian. Iya. Jadi yang jadi pembicaraan pada saat itu saya sempat sampaikan, ini kan Pak Alfian udah ada join di Selayar, Siapa udah itu? ada hubungan. Siapa temannya join? Oknum berdikari dengan kuasanya dari Selayar itu yang bekerja di Dinas Pariwisata yang bernama Sarbini. Dan Sarbini sekarang juga sudah jadi tersangka di Polres Selayar. Jadi kita nggak usah terlalu jauh dulu terkait itu. Ternyata sebelum Bapak masuk bersama Pak Alfian ini, Pak Alfian sudah ada memang linknya di Selayar. Saya nggak tahu itu. Teman kerjasamanya terkait pembelian tanah itu. Ya. Jadi sempat pada saat itu Pak Alfian pada tahun 2018 ada terjadi konflik di tanahnya, di liang kereta itu. Oh, kita yang di Jakarta dulu kita bahas. Iya. Yang kita tuntaskan dulu pertemuan di Jakarta. Apa yang perintah Pak Alfian. Jadi sehingga Bapak ini juga minat untuk masuk di. Jadi saya sempat menolak pada siang. Saya sempat menolak, enggak usah Pak Alfian. Karena saya enggak mau ribet dengan orang lain. Ya. Artinya kan Pak Alfian sudah berhubungan dengan orang lain sebelum dari saya. Oh iya. Gitu. Tidak enak. Jadi sempat teman beliau Pak Alfian dengan beliau Ibu Rahel menyampaikan ke saya, terima aja Pak Cok. Itu
ini kesempatan untuk Pak Aco bekerja yang halal, baik. Ya. Terus saya berpikir juga karena saya menghargai beliau, ini Ibu Rahel. Ibu Rahel itu siapa? Ibu Rahel salah satu investor yang masuk di Selayar juga membeli. Itu pun Ibu Rahel yang berhubungan Sarbini juga loh itu. Ya. Sebelum dari saya. Jadi Sarbini yang mengerjakan semua kegiatan-kegiatan investor itu. Saya juga awalnya nggak percaya karena kan Sarbini seorang PNS. Ya. Bahkan Sarbini lebih aktif melakukan pekerjaan pembelian tanah ke masyarakat daripada urus kantornya sendiri. Gitu. Ya. Dan saya pertegas lagi di sini urusan Bapak Pak Alwi ini dengan Pak Alpian seperti apa ya, di jadi Jakarta? Saya lanjut ini. Ketika saya mengiyakan pada saat itu karena saya melihat beliau Ibu Rahel, karena saya anggap kakak juga. Saya kenal Ibu Rahel pada tahun 2018 juga, sebelum bulan Agustus 2018, karena beliau pernah berkunjung ke Selayar. Jadi akhirnya saya menerima keinginan Alpian untuk dibantu. Ya. Jadi ceritanya ini saya bantu Alpian bukan dalam hal kerjasama, nggak ada itu kerjasama. Tidak ada kontrak kerjasama antara kita sebagai Pak Alwi di Selayar dengan Pak Alpian Pramana ini. Jadi saya hanya mau Alpian ini saya tolong Alpian. Oh, dibantu bukan? Dibantu aja begitu, dibantu aja dalam dikoordinasikan ke masyarakat, pemilik tanah, survei tanah, kita cek, kita kirimkan ke Pak Alpian semua dokumentasinya. Akhirnya terlaksana lah ini. Jadi akhirnya saya minta ke Pak Alpian dengan satu syarat ke Pak Alpian. Saya mau bantu Pak Alpian, asal saya mau ini legal Pak Alpian. Tidak ada mafia-mafia tanah. Tidak ada urusan hukum. Tidak ada urusan hukum. Saya mau melibatkan oknum hukum di dalamnya dalam melakukan survei tanah, panjar tanah dan lain-lain. Akhirnya beliau juga menyetujui itu. Kembalilah saya ke Selayar. Ke Selayar itu sekitar tanggal 6 September. Selayar. Dimulailah lobi-lobi ke masyarakat yang saya tahu dulu namanya, begitu. Yang mau jual. Yang pertama itu yang saya lakukan survei di Parappa. Parappa. Karena ada tanah yang dibeli Pak Alpian, tanah masyarakat itu seharga 300 juta lebih. Jalan poros itu Pak? Bukan, di pantai. Oh, pinggir pantai. Dekat kota itu. Dekat jembatan yang belum selesai itu. Iya. Gitu. Jadi lanjut anunya, Dek. Saya koordinasikan terus ke Pak Alpian, disuruhlah saya berhubungan dengan notaris. Pada saat notaris ini melakukan panjar ke yang namanya Muhammad Sapri. Tapi panjar itu saya yang bawakan Pak Sapri ini dananya, bagi dana saya. Waktu itu? Ya, sekitar 50 juta lebih itu. Dan banyak pembelian lain, panjar-panjar lain yang di luar dari Parappa. Kira-kira? Tunggu dulu deh. Ini kan satu item dulu ini yang kita tuntaskan. Setelah dilakukan panjar, melunasilah Pak Alpian. Melunasilah Pak Alpian dengan sisa dari panjar itu. 266 kalau nggak salah itu, karena harga tanah 300 lebih. Yang kedua, saya disuruh melakukan survei ke Kajuadi. Sampai ke Kajuadi, saya menyampaikan ke Pak Alpian bahwasanya saya sudah di Kajuadi Pak Alpian. Dan lokasi ini yang menurut Pak Alpian sudah digambar melalui Google Map, Google Map. Citra satelit. Citra satelit. Saya laksanakan petunjuknya beliau tersebut itu. Sampai saya cek dengan Pak Irwan Arpa dan lain-lain, yang staf saya, dengan beberapa orang yang kawal saya. Akhirnya Pak Alpian menyetujui itu lokasi bagus untuk dibeli. Kita kembali lagi ke Kajuadi untuk melakukan lobby harga tanah. Saya kumpulkanlah di situ Irwan Arpa,
di Silaja. Naik apa ke sana, Pak? Naik kapal. Naik kapal. Naik kapal. Kami charter itu kapal. Karena kapal di Selayar itu, Pak, perlu kita ketahui tidak ada yang lalu lalang seperti yang di luar dari Selayar. Ya. Kita memang harus memerlukan itu seperti charter begitu. Karena tidak ada jadwal khusus. Tidak ada ya? jadwal khusus. Artinya dia itu terjadwalnya itu 1 minggu sekali. tidak hari-hari lah begitu. Ya, setiap Iya. hari ya. Padahal ini Pak Alpian memerintahkan saya, menyuruh saya urgen ini. Dia Ya. maunya Secepatnya. iya ke Kajuadi aja Pak Aco. Nah, secepatnya. Nah, jadi saya sampaikan iya, saya naik kapal ke sana Pak Alpian. Akhirnya saya bayar kapal. Saya ambil pengawal yang telah disetujui oleh Pak Alpian, Ya. staf karyawan. Ya. Saya berhasil melobi harga tanah di sana harga 10.000 Per meter. per meter. Ada juga harga yang 5.000. Berapa hektar di sana, Pak? Yang kita- Kurang lebih sekitar 40 hektaran Pak. di Kajuadi. Kajuadi. Selain itu di mana lagi? Jadi tunggu dulu, kita tuntaskan Kajuadi dulu. Ya. Jadi setelah dilakukan lobby, masyarakat mau, saya pulanglah ke kota lagi untuk berkomunikasi dengan Pak Alpian Pramana. Ya. Sesampai di kota, masyarakat ini ingin meminta panjar. Saya laporkanlah ke Alpian Pramana ini yang investor. Sebagai bukti bahwasanya Masyarakat meminta panjar. ya, Yang beberapa orang ini. panjar itu kan diminta masyarakat sebagai bukti pembelian. Ya. Keseriusan Pak Keseriusan Pak Alpian Alpian untuk supaya membeli. dia serius membeli tanah tersebut itu. tidak melepas ke orang lain Tidak ceritanya. lepas ke orang lain. Saya laporkanlah ke Pak Alpian. Pak Alpian menyetujui itu. Nah, Pak Alpian panjar aja Pak Aco. Nggak apa-apa. Ya. Kita kan mau beli. Nah, saya bilang, kalau begitu bagaimana Pak Alpian ya? Bayar aja dulu. Nah, saya bayarlah ini masyarakat beberapa orang ini dengan pengukurannya. Dia jumlahnya pembayaran itu memang Pak Alpian transfer uang ke Bapak? belum. Belum saat Pada itu. saat itu belum. Jadi pakai uang siapa? Uang saya. Uang pribadi. Uang pribadi atas petunjuk Pak Alpian. Nah, jadi berjalannya waktu itu terus Pak Alpian menyuruh saya membayarkan kepada masyarakat yang bernama Irwan Arpa Ya. sebesar 350 juta. Itu bertahap itu. Bertahap. Nah, aktenya juga bertahap, akte panjarnya. Nah, terus yang kedua saya bayarkan ke Densilaja 175. Jadi prosesnya seperti itulah. Ya, Semua tanah-tanah yang sudah belum ada lagi. Jadi pada bulan 10 itu saya disuruh lagi ke Polasi. survei lagi. Nah, survei lagi. Berarti ada 3 tempat Pak ya? Ada 5 5. lokasi. Kepulauan Selayar, Kajuadi, Kajuadi, Polasi, Bahuluang, Doda, Parapa. Parapa. Ya. 5 titik ya. Ya. 6 Baloya. Paling banyak itu di mana? Paling banyak di Polasi. Polasi. Prosesnya di Kajuadi seperti apa? Proses di Kajuadi setelah pengurusan di Kajuadi pengukuran, Pak Alpian memerintahkan saya kembali untuk membayar pengukuran tersebut kepada oknum pegawai pertanahan. Membayar apa nih dibayar? Membayar uang pengukuran tersebut itu sebesar 50 juta. Pegawai Setahu dia. kepala seksi pengukuran pada saat itu. Membayar biaya pengukuran itu. Atas perintah petunjuk Alpian Pramana untuk diberikan duit ke oknum ini. Untuk biaya pengukuran. Jadi maka terjadilah pengukuran saat itu. Ya, jadi pada malam ada tanggalnya, ada juga akuntansinya, ada bukti lainnya. Ya. Itu saya berikan ke rumahnya. Keesokan harinya dia itu udah berangkat ke Kajuadi untuk mengukur. Nah, dalam pengukuran itu saya tidak ikut karena saya hanya bayar kapal aja itu. Ya. Jadi total kerugian saya di sana pada saat itu 650 juta. Tunggu dulu, soal keluarga mungkin nanti saya tanyakan lebih lanjut, tapi ini kan kita bahas kerja samanya dulu. Ya, kita kerjasama dengan Pak Alpian sampai di mana? Ya, jadi setelah lanjut itu deh. Ini kan berjalan waktu, Polasi sudah. Enggak, cara Alpian ini memberikan petunjuk, belum selesai Kajuadi kita urus, Alpian sudah memerintahkan lagi ke Desa Polasi. Desa Polasi untuk lagi. Melakukan survei. Survei lagi. Survei, terus pengukuran,
Nah, terus Dibayar lagi. dan lain-lain ya, dibayar lagi pakai biaya saya. Itu Dari transportasi, makan, pengawalan, pengawal, staf dan panjar tanah. itu dibayar, Pak. Iya, saya bayar. Pak. Jadi sampai berjalannya waktu, proses-proses yang seperti itu juga di daerah lainnya, kami sampaikan ke Pak Alpian. Ya. Jadi gimana duitnya Pak Alpian? Nah, mengirimlah Pak Alpian ini. Mengirimlah duit Untuk ini pembayaran. untuk pembayaran seperti kapal, pengukuran tanah, Ya. pembelian ATK, dan lain-lain. Administrasi. Biaya operasional ke Jakarta, meeting 3 kali pertemuan. Biaya pengawalan. Nah, dan Pak Alpian itu juga pernah ke Selayar. Oh, pernah ke sini? Iya. Tepatnya di sini. Oh, nih, sebelum Sunari. Pak Rasman ini berhubungan dengan Alpian itu sebelumnya sudah datang ke Enggak, Selayar. saya sudah berhubungan, baru Dia datang ke sini? datang ke Selayar. Karena Pak Alpian datang ke Selayar pada bulan Maret 2019. Ketemunya di mana waktu itu? Ketemu Pak? di sini. Di mana? Oh, di Baloyi Sunari. ini? Di Sunari. Jadi Pak Alpian nginap 3 hari di sini. Berarti nanti setelah dari Jakarta, Bapak Ya. ketemuan, baru dia kembali menyempatkan diri untuk ke Selayar. Enggak, setelah melakukan survei dan biaya-biaya lainnya, sudah hampir rampung. Itu dengan pembayaran Pak Alpian ke Selayar. Tapi masukku sebegini, sudah ketemu lebih dahulu di Jakarta Iya. prosesnya, Iya. baru ketemu lagi di Selayar. Di Selayar. Oh iya. Nah, saya setelah kembali ke Selayar, Pak Alpian, saya ketemu lagi di Jakarta. Berarti 2 kali ke Jakarta. 3 kali. 3 kali. Iya. Jadi saya ke Jakarta deh pada bulan Agustus 2018 tanggal 30 dan bulan Oktober 2018 dengan 2019 Mei. Ada semua tiket. Terus apa sih yang menjadi masalah ini? Wah, ini. Bapak ini. Ya, ini. Sebagai teman mungkin atau apakah partner tim atau apakah hubungannya Iya. saya tidak tahu. Jadi dan kita mungkin pemirsa mau tahu terkait hubungan Bapak ini kenapa bisa pecah? Jadi Kenapa saling melapor? Siapa yang duluan sebenarnya yang melapor? Yang duluan melapor itu saya. Atas apa? Atas dasar penipuan dan penggelapan uang. Tuh, Wah, ya. yang lucunya di sini, Mm-mm. Alpian Pramana kan meminta tolong ke saya Ya, untuk menyalurkan uangnya sebesar 1.500.000.000 Ya. dan untuk menyuruh menalangi uang ke masyarakat karena uang yang dikirim saudara Alpian ini, Alpian Pramana, tidak cukup. tidak cukup apanya? Artinya kan Alpian Pramana pernah mengirimkan uang ke rekening saya 1,5 M. 1,5 miliar, tapi secara bertahap. Tidak sekaligus, Tidak Pak. sekaligus. Dia itu mengirim misalnya 100 juta pada bulan November. Di Desember 100. Untuk pembayaran panjar tanah. Bukan. Ada pembiayaan lainnya dulu. Jadi sebelum kita melakukan panjar, kita terlebih dahulu melakukan survei. Oh, biaya Iya. operasional. Biaya operasional begitu. Survei, rental mobil, konsumsi, gaji karyawan dan lain-lain, tiket pesawat. Karyawan Makanya siapa? Alpian Karyawan siapa? Pandirpan. Oh, Pandirpan. Iya, dengan Pak Sapril. Jadi ada Karyawannya Pak. saya. Oh, karyawannya Bapak. Iya, karena itu juga saya laporkan ke Pak Alpian, saya tidak boleh kerja sendiri Pak Alpian karena ini banyak. Ini Disetujui Pak Alpian iya, waktu itu? disetujui. Bahkan Pak Alpian itu dijemput oleh karyawan saya waktu ke Selayar. Oh, ada foto-fotonya? juga? Iya, ada semua Pak. Waktu dia ke Selayar Iya, ada? di Sunari ini nih. Oh iya, nanti Sunari kita ini. tampilkan foto-fotonya. Iya. Waktu Jadi- Pak Alpian bersama Iya. Pak bahkan kami mengunjungi Baloya, Bahulua. jalan-jalan ceritanya. Iya, untuk melihat lokasi yang sudah dibeli oleh Pak Oh, dia Alpian. ketertarikannya seperti apa itu, Pak? Dia Kenapa? katanya, menurut Pak Alpian sendiri ke saya dan beberapa pertemuan sebelum saya kenal dari Alpian, mereka itu ingin membuat hotel. Di Selayar. Iya. Anda tahu Hanya itu yang saya tahu. Karena keinginan beliau itu. keinginan beliau tuh, walaupun saya sama-sama dengan beliau juga, sempat saya beberapa kali mempertanyakan ke Pak Alpian, mau dijadikan apa ini tanah Pak Alpian? Banyak sekali nih. Nah, kita bilang, oh mau dijadikan
pariwisata Pak Aco. Kita bangun hotel, kita bangun resort. Ya dia keinginannya untuk membangun pariwisata mungkin ya. Jadi saya agak percaya juga bisnis gitu. di dunia pariwisata. Ya, bisnis makanya pariwisata. dia beli tanah ya. Dia mengaku seorang konsorsium investor dalam bidang wisata. Jadi oke, kita tahu alurnya seperti itu, dan yang saya kembali lagi, apa yang jadi secara garis besar ini antara keretakan hubungan Bapak ini, apa yang mendasari? Yang mendasari itu Pak Alpian Pramana tidak melunasi uang saya. Berapa pengeluaran Bapak? Sekitar 3 miliar. Kenapa bisa begitu? Segitu Kan banyak? Alpian hanya mengirim 1 miliar 500 ke rekening saya. Nah, kita mau tahu ini Pak, terkait panjar-panjar pembelian tanah yang dipanjar di mana saja itu, Ya. yang 6 titik itu. Jadi yang saya lakukan panjar itu pertama di Kecamatan Takabonerate, Kajuadi. Tepatnya Kajuadi. Tepatnya Kajuadi. Desa Nyurinda. Berapa kapling di sana? Ada sekitar Berapa 40 hektar. 40 hektar? Iya. Banyak ya? Nah, terus saya disuruh lanjut ke Polasi. Itu sudah lunas? Belum. Padahal itu katanya udah keluar sertifikatnya. Itu. Bisa begitu? Yang jadi masalah, Alpian ini setelah saya diperintah beli-beli kemana-mana, lobi-lobi, mungkin ini Pak Alpian kayak seperti ada masalah di luar dari pekerjaan saya dengan Pak Alpian. Ya kita akan Tapi saya enggak menerka-nerka saja. Ya, menduga aja ini. Tapi ya kita fokuskan ini, apakah di Kajuadi itu sudah semua berapa 40 hektar? Kan begini trik Alpian ini deh, dengan tersangka Sarbini bersama notaris. Kenapa Pak Sarbini sudah tersangka saat ini? Ya, karena kan saya laporkan pemalsuan dokumennya, pemalsuan akte otentik panjar tanah itu. Keretakan saya dengan Alpian Pramana, kan saya sempat sudah menagih ke Alpian Pramana berapa kali. Bagaimana ini bos, uang saya ke Alpian? Tolong dikirimkan saya karena saya sudah habis semua, saya belanjakan. Baik itu biaya operasional dan lain-lain bersama panjar tanah. 1,5 M itu? Enggak, uang saya. Oh, ada uang dari selain dari 1,5 M. Nah, ada yang memakai uang saya untuk saya talangi dalam hal pembelian tanah yang ada di saya ini. Jadi atas petunjuk Alpian. Jadi kita sudah tagih nih. Sudah. Apa respon Pak Alpian? Bahkan Alpian sempat menyampaikan, tolong Pak Cok, potokan satu-satu kutansi-kutansinya. Ya. Biar saya bantu hitungkan. Nah, terus yang kedua, tolong Pak Cok, semua kutansi yang lama kita bawa ke notaris. Nah, biar bisa dihitungkan semua kerugiannya. Itu kita ganti. Nah, terus karena saya begitu percaya ke Alpian Pramana, akhirnya saya bilang nanti besok aja Pak Alpian. Karena saya masih di Makassar pada saat itu. Ya. Setelah saya sampai ke Selayar, saya ditelepon lagi sama Pak Alpian. Bawakan aja dulu Pak Ben, hitung itu Pak Aco semua. Nah, saya bawakan oleh Pak Sarbini. Ini terjadilah perhitungan pada bulan Januari 2019. Jadi bukti-bukti pembayaran itu yang semacam kwitansi dan nota-nota pembelian operasional kemarin, seperti biaya kapal dan lain-lain, dihitung oleh tersangka Sarbini. Dihitung oleh Pak Sarbini. Ya, atas perintah telepon Pak Alpian Pramana. Ya. Jadi sama-sama menghitung. Ya. Jadi bagaimana tanggapannya Pak Sarbini? Jadi setelah dihitung kerugian saya, total pengeluaran. Ya, total pengeluaran saya oleh Sarbini, kagetlah ini Alpian. Dia bilang, Alpian loh, kok banyak Pak Aco? Itu. Apa saja? Kan Pak Aco minta duit di Pak Ben. Ben itu tersangka Sarbini. Oh, Ben alias Sarbini. Iya, alias Sarbini. Nah, saya bilang saya hanya satu kali minta kapal Pak Alpian, minta duit kapal. Yang lain itu saya nggak pernah dikasih lagi. Nah, menurut perkiraannya Pak Alpian, saya sering meminta uang kepada Sarbini. Padahal saya hanya dikasih dari Sarbini itu hanya satu kali. Atau mungkin adalah laporan-laporan Pak Rasman Alwi ini sering meminta uang sekian ke saya. Saya ambil uangnya Sarbini paling banyak itu 10 juta.
10 juta. Iya, itu ada posnya. 10 juta itu saya diganti uang saya 7 juta karena ada oknum BPN yang diperintahkan ke saya untuk memberi uang 7 juta. Dan itu ya dia ganti dengan uang kapal. Jadi berhitunglah, sama-sama berhitunglah ini. Sama-sama berhitunglah. Berapa pengeluaran Pak Rasman Ya, yang akan ditalangi yang akan digantikan oleh Alfian Pramana. Alfian. Ya. Atau dengan orang kepercayaannya lah, Ya. Pak Sarbini. Saya tersangka Sarbini. Dengan Jadi dihitunglah waktu itu. Nah, dihitunglah. Bagaimana hasil hitungannya? Hasilnya lebih. Tersangka Sarbini menghitung kerugian saya pada saat itu 2.600.000. Bukan kerugian, apa lagi namanya, hasil perhitungan pengeluaran Bapak. Iya, pengeluaran saya atas petunjuk Alfian Pramana. Jadi dibayar Pak, sudah dibayar itu? Belum. Hingga sekarang? Hingga sekarang. Makanya saya pada saat itu berapa kali memohon kepada Pak Alfian untuk dibalikin saya punya duit. Terus ini yang menjadi latar belakang. Ya, ini keretakan hubungan. Terus yang kedua, saya menyampaikan ke kuasa Alfian Pramana yang bernama Ben, tersangka Sarbini, untuk menyampaikan ke Pak Alfian berulang kali. Tapi Alfian menghindar. Padahal Pak Alfian saja gaji yang saya dijanjikan dari Alfian yang bekerja selama 1 tahun bersama tim 1 miliar loh. Ada kesepakatan saat itu. Ada WA-nya Pak Alfian. Kesepakatan bahwasanya Pak Rasman ini ketika saya membantu Pak Rasman, Pak Alfian dibantu oleh Pak Rasman itu akan diberi uang. Ya, Pak Alfian itu menyampaikan ke saya melalui pertemuan langsung, telepon dan WA. Itu ada jelas itu 1 miliar. Mana ada manusia di dunia ini tidak mau digaji? Jadi orang bekerja 1 tahun kan orang mau hidup. Jadi awal kerjasamanya ini di tahun berapa itu? 2018 tanggal 30 Agustus. Keretakan itu 2019 Agustus juga. Dari mulai 2018 bulan Agustus sampai 2019 bulan Agustus. Berarti hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Jadi trik Alfian Pramana ini iming-imingnya dia janjikan saya untuk menggaji 1 miliar dalam pekerjaan saya 1 tahun. Agar saya mengeluarkan biaya-biaya gaji karyawan, gaji pengawalan. Itu di luar, harusnya kan begini, gaji itu kan di luar pembiayaan itu. Iya. Harusnya Pak Tapi Alfian, saya membayar Pak. Alfian yang bayar, membayar semua biaya. Makanya dalam pengiriman Alfian itu, dari rekening Alfian ke rekening Rasman Alwi, itu Rasman Alwi saya sendiri. Ya. Itu jelas sekali. Tidak ada tercantum bahwasanya uang tersebut adalah merupakan pembayaran panjar. Tidak ada ya? Di bukti rekening koran, Pak. Bukankah Indonesia ini kita berbicara bukti? Oke. Semua hukum itu harus kita berbicara bukti. Tersangka Sarbini mengatakan tidak terlibat. Buktinya Sarbini pelakunya ke lapangan, Pak. Sarbini yang melakukan juga perhitungan kerugian saya. Baik, itulah penyampaian dari Rasman. Mungkin nanti kita akan kembali lagi mengupas tuntas terkait kasus yang dialami Pak Rasman. Hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.